Benar kampus sampah, pencetak SDM rendah. Akhir-akhir ini kampusku rame banget gara-gara Guys, kalian tahu nggak? Itu tuh mahasiswa yang berorasi menghina presiden. Kayaknya mau dipindahin ke Nusa Kambangan. nih kita lihat videonya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vander Official. Kali ini saya akan mereaction sekitar mahasiswa ya guys, alias mahasiswa. Kali ini mahasiswa yang kemarin menghina Bapak Presiden Prabowo yang sudah ditahan, kayaknya ini mau dipindah ke Nusa Kambangan ya guys. Ada-ada aja ini. Coba kita lihat videonya ya guys. Guys, kalian tahu nggak? Itu tuh mahasiswa yang berorasi menghina presiden. Kayaknya mau dipindahin ke Nusa Kambangan. nih kita lihat video. Ini parah nih. tenang. Ini parah nih. tenang. Ini parah nih. Makan tuh derita. Lagian siapa suruh menghina presiden? Biaya kuliah dibiayain pemerintah aja belagu banget loh. Ntar KIP lo dicabut gimana tuh urusannya? Nah ini seperti ini ya guys videonya. Jadi ini adalah sudah ditahan dan ingin dipindah ke Nusa Kambangan. Kayak berat sekali ya kasusnya guys. Ya berat lah yang namanya menghina simbol negara ya guys, yaitu seorang presiden. Ya cocoklah kalau dia disamakan dengan seorang penjahat kelas kakap gitu ya. Mahasiswa bayaran kalian mau apa lagi? Rakyat itu udah gak percaya? Kalian itu berjuang hanya untuk kebutuhanmu sendiri? Coba suarakan perampasan aset koruptor. Lo membisukan? Dah gak ada arti mahasiswa bangsa ini. Sebentar. Gini Mas, sekarang satu. Mas bilang Mas mahasiswa. Kasih lihat ke kami mana kartu mahasiswanya. Oh, saya juga ingin mempertanyakan mana kartu pengacara kamu. Ayo. Ayo itu mah ayo. Tunjukkan mana mahasiswamu. Kamu mana kamu? Udah diperiksa. Kamu tahu. Saya udah di pengadilan. Izin, dengar dulu. Jangan bangun bela siswa kamu. Ini bahasa saya boleh dibawa. Klien Bapak. Ini berita acara sumpah advokat saya. Negara Indonesia. Silakan difoto. Ini bahasa saya. Mahasiswa mana? Mahasiswa kamu. Saya dari aliansi. Jangan bikin malu mahasiswa. Mana suratnya mana? Kamu mana? Bikin bangga kampus kamu. Bikin malu. Supaya bangga kampus kamu. Mana? Bayaran. Ini bukan mahasiswa nih. Ini bukan mahasiswa. Nah gara-gara demo kemarin ya guys, Indonesia Gelap, ada mahasiswa hampir 12 lebih ya guys, mahasiswa yang dicabut haknya dari pendidikan gratis dari pemerintah ya guys. Apa yang namanya, kayak semacam kartu pintar gitu ya guys. Itu semacam kartu bebas kuliah. Nah, ini dia merasa sedih sekali karena dia dicabut KIP-nya, ya, kartu Indonesia Pintarnya yang untuk kuliah gratis tuh ya guys. Dia nangis ya guys. Saya nangis karena saya yatim piatu Pak. Semester saya tinggi 6 juta. Saya bingung kalau KJMU saya dicabut. Makanya itu mbak wis gak usah aneh-aneh. Wong kuliah sik melu pemerintah lho. Atek sik kate gawe aneh-aneh, kate melu-melu demo barang. Nek sik melu pemerintah wis gak perlu ikut-ikut orasi-orasi orang-orang yang gak jelas iku. Emanen pendidikannya sampean. Kok nek dicabut temen
Ya kan, efeknya semen kok berhenti kuliah. Eman, ngono lho. Wis gak perlu lah ngetut-ngetut wong-wong sing gak jelas iku. Fokusin nang pendidikan sampean. Seenak sampean dikei kesempatan, ya kan, dibiayai pemerintah untuk biaya kuliahnya. Jadi gak perlu ikut orasi-orasi orang-orang yang gak jelas itu. Lek ngene sambatan, yatim piatu sama nenek. Adek melu-melu demo-demo barang. Kalau dicabut temen baru kroso. Makanya ya guys, kalau sekolah masih dibiayai pemerintah itu jangan sok ya guys, sok demo, sok bersih, sok hebat, sok yes. Jangan sombong ya guys. Kalian kuliah masih dibiayai oleh pemerintah tapi sudah menghujat pemerintah, hujat presiden, itu nggak cocok sekali ya guys. Maka itulah risikonya ketika kalian kemarin demo ya, sekarang dicabut haknya untuk kuliah gratis. Gimana rasanya? Enak kan? Ya sedih sekali tentunya ya. Bukan bangga tapi sedih sekali ya guys. UNER kampus sampah, pencetak SDM rendah. Akhir-akhir ini kampusku rame banget gara-gara kasus plagiat. Sebenarnya aku gak mau ikutan yo, toh pelakunya emang salah banget. Dan ditambah klarifikasi yang kemarin viraliku. Tapi nek muncul stereotip koyok ngene iki, ya aku ngebela kampusku rek. Jujur aku gak setuju parah yo kalau UNER itu dikatain sebagai kampus yang mencetak SDM rendah. Di prodi manajemen sendiri, tiap dosen yang ngajar aku itu seringkali bilang kalau lebih mending garapan jelek tapi garapanmu sendiri daripada bagus tapi plek-plek sama temanmu gitu loh. Kalau isi proposalmu ditanyain terus kon gak ngerti, yo mateng gitu loh. Saya kasih contoh di bidang lain yo. Aku tiap menang lomba nasional atau internasional, itu selalu dikasih tunjangan prestasi sama fakultas. Terus 4 kali keluar negeri, bahkan semester iki, itu selalu dibantu dan dibiayai. Pas MSIB aku pergi magang, itu konversi matkulnya juga gampang pol gitu. Terus apa kayak gini yang dinamakan sebagai mencetak generasi SDM yang rendah gitu. Belum lagi fasilitas yang lain, terus layanannya UNER dan seterusnya wis. Jadi buat adik-adik yang mau masuk UNER gitu, saranku gak usah kegocek stereotip sih. Engko daripada kamu nyesel, padahal banyak kesempatan yang cuman ada di UNER doang gitu loh. Terus buat orang-orang di luar sana yang ngomongin kalau UNER iku mencetak SDM rendah, mending kata-katanya dipikir ulang deh. Jadi ya apa menurutmu? Maka dari itu ya guys, kalian boleh demo ini guys. Silahkan demo, yaitu tentang rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, bagi koruptor, asetnya dirampas. Bila perlu dijebloskan penjara, asetnya dirampas, jadi miskin. Nah, jadi miskin 7 turunan gitu ya guys. Tapi hingga kini DPR tidak mau ketok palu ya guys. Ada apa? Ini ya lucu. Mungkinkah di kawanan DPR itu banyak koruptor sehingga dia nggak mau jadi miskin, jadi makanya nggak diresmikan, alias nggak diketok palu untuk meresmikan rancangan undang-undang perampasan aset. Ya tahulah itu siapa ketua DPR-nya, ya kalian jelas tahu gitu ya guys. Padahal Pak Jokowi yang merupakan presiden ke-7 sudah mendukung sejak dini ya guys. Silahkan kita dukung penuh tentang perampasan aset gitu ya guys bagi koruptor. Ya kita doakan ya, oke ya guys. Dalam kaitan ini pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ini juga penting sekali. Dan terus kita dorong dan kita harapkan tahun depan insya Allah ini juga akan bisa selesai. Agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya juga mendorong KPK dan Kejaksaan Agung agar semaksimal mungkin menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, untuk memastikan sanksi pidana dengan tegas, dan yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Kita juga sudah memiliki beberapa kerjasama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana. Perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, Treaty on Mutual Legal Assistance, sudah kita sepakati dengan Swiss dan Rusia.
Mereka siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri. Oleh karena itu, buron-buron pelaku korupsi bisa terus dikejar, baik di dalam maupun di luar negeri. Aset yang disembunyikan oleh baik para mafia, mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, mafia tanah, bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili. Masyarakat menunggu hasil nyata dari pemberantasan korupsi yang langsung dirasakan oleh rakyat melalui terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah dan terjangkau, pembukaan lapangan kerja baru yang lebih bertambah dan berlimpah, serta harga kebutuhan pokok yang lebih murah. Bapak Ibu yang saya hormati, pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah. Pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental. Dan kalau korupsi berhasil kita cegah, maka kepentingan rakyat terselamatkan. Ya, semoga Bapak Prabowo, ya guys, Pak Prabowo dalam kepemimpinannya kita harapkan Indonesia semakin membaik. Ya, jangan bukan membaik ya guys, seperti yang didudukan oleh para mahasiswa atau mahasiswa, yaitu Indonesia gelap. Yang gelap adalah masa depanmu ya guys, buat mahasiswa tentunya ya. Masa depan buat mahasiswa yang kuliahnya lagi dibiayai pemerintah, sekarang dicabut haknya untuk tidak bisa kuliah lagi gratis. Enak kan, rasain loh. Ya itulah deritamu ya guys, buat mahasiswa. Oke, tetap semangat, kita dukung terus pokoknya. Oke.